kecintaan kita kepada Allah adalah kita banyak berzikir kepada Allah, adalah kita banyak mengingat Allah, adalah kita banyak menyebut asma Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun, baik sepi atau ramai, sendirian atau banyak orang, susah atau senang, kita banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak menyebut asma Allah. Apabila kita benar-benar cinta kepada Allah, itu adalah merupakan tanda cinta kepada Allah, cirinya cinta kepada Allah, alamatnya cinta kepada Allah. Jadi fir Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are, begitu bahasanya kira-kira, kurang lebih atau lebih kurang. Demikian pula tandanya cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita banyak menyebut beliau. Tentu menyebut beliau bukan Muhammad bukan. Tentu maksudnya banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kali kita membaca sholawat, beliau kita sebut, itu udah pasti. Nggak mungkin kita bersolawat tidak ada nama beliau, nggak mungkin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau umpama ada orang mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam, mana nama beliaunya? Ada, kalau kita paham. Sholat itu kan fi'il madi itu adalah madalah ala hadasin malo wal qadar. Artinya sholat semoga melimpahkan rahmat atau semoga merahmati. Sapa Allah Gusti Allah alaihi, atas kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isim dhamir yang dilarangnya mempermujakan ghaib. Takdirnya huwa itu maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada nama lagi. Cuma nama Muhammad kan, kalau Muhammad itu kan isim johir, diganti pakai namanya pakai isim domir. Jadi isim domir itu kalimat isim berganti untuk nama, untuk isim johir. Nah, gitu. Itu pakai isim domir hi alaihi. Kenapa tidak alaihu? Karena kemasukan ala huruf jr alaihi. Tapi kalau lahu ya lahi, yang dibalik alaihu lahi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ilallahi ta'ala aktsara dzikra. Barang siapa atau siapa saja atau siapapun, ini kalimat isim yang menunjukkan makna am itu umum. Jadi kalimat isim yang menunjukkan makna umum. Kalau kalimatnya barang siapa, berarti siapapun ada di situ kena. Mau Islam kek, mau kafir kek, mau laki
perempuan ke, kakek-kakek ke, nenek-nenek ke, pokoknya semuanya kenal, terutama orang-orang yang sudah tertaklif atau orang-orang yang sudah balik. Man barang siapa ahabba yang benar-benar cinta si man ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala aksara dzikru, maka tentu si man ini akan lebih banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang suka berzikir, banyak berzikir, itu tandanya orang tersebut cinta kepada Allah. Karena bagaimana mungkin kita mau berzikir kepada Allah kalau nggak cinta kepada Allah? Dan berzikir kepada Allah kita dasarnya cinta kepada Allah. Tujuannya ya mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kecintaan Allah. Jadi berdasarkan cinta untuk cinta dan untuk yang dicintai oleh Sang Maha Pencipta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mah dari saya doang atau dari saya saja. Itu pun kalau mau silakan amalkan, berarti nggak apa-apa. Bapak-bapak para jamaah mengamalkan, ya pahalanya untuk bapak-bapak sendiri. Nggak mengamalkan, ya nggak dapat pahalanya juga untuk kita sendiri. Bebaslah. Ya, cuma kalau bapak-bapak mengamalkan, saya kebagian pahalanya karena saya menunjukkan kepada kebaikan. Dalam hadis mandalla ala khairin kafa'ilihi atau mislu adri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Dan dalam hadis wafi riwayatin ukhra, dan dalam hadis riwayat yang lainnya, mislu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala, akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya walaupun dia nggak mengerjakan. Nah, itu keuntungan kita menunjukkan kepada orang lain terhadap kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikirnya begini: ya alim ya alim ya aliyu ya abdim, 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 ya alim ya alim ya aliyu ya abdim. Itu ada 4 asma Allah, ada 4 nama Allah. Yang pertama Alim, yang kedua Alim, yang ketiga Aliyu, yang keempat Azim. Ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim. Itu dari saya tuh, kalau mau amalkan minimal tiap hari 100. Ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim. Diputar tasbihnya, biarkan kencang. Andai kade terputus. Para jemaah yang dimuliakan, dapat berapa menit atau 100? Kita ngobrol 1 jam, 2 jam, kuat. Masih mending kalau topik obrolannya bermanfaat, berfaedah, mengandung pahala. Udah 1 jam, 2 jam ngobrol sampai doer-doer, sampai ngelai-ngelai ngomongin orang lagi gitu. Bela usia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan amalkan tuh. Nggak usah nanya apa fadilahnya. Yang gawe kita dari kuliah. Gawe adalah kayak kekerasan seorang anak tuh.
berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Di antaranya ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim. Ada sebahagian para ulama mengatakan ini katanya Ismul A'dzam, nama Allah yang Maha Agung. Tapi dalam hal Ismul A'dzam para ulama berbeda pendapat. Artinya ada beberapa pendapat. Salah satu di antaranya itu Ismul A'dzam itu adalah ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim. Baca tiap hari 100 selama 41 hari aja nggak putus. Nanti ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh kita yang sebelumnya nggak pernah dirasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas rasanya masih enak kalau kita dalam keadaan cuaca hujan gerimis ngopi, pasti enak. Kemudian tandanya cinta kepada Rasulullah juga demikian, kita banyak bersolawat kepada beliau. Sebagaimana kata beliau, waman ahabba an-nabiyya alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaih. Waman, dan barang siapa ahabba, yang benar-benar cinta, ya si iman, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksara, maka ia akan lebih banyak, si iman akan lebih banyak, minas sholati alaih, dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita suka bersolawat, selalu bersolawat, memperbanyak solawat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, pagi, siang, sore, bahkan tiap saat, fi kulli waqtin waqtin, selalu membasahi bibir, lidah dengan bersolawat kepada Nabi, itu tandanya kita cinta kepada Nabi. Itu tandanya di hati kita ada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang hamba Allah di dalam hatinya ada cinta kepada beliau sedikit saja, itu bisa menyelamatkan beliau dari azab pada hari kiamat dan bisa menyebabkan ia oleh Allah dimasukkan ke surga. Makanya sangat penting sekali eksistensi keberadaan cinta di hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, di antaranya salawat yang seyogyanya selalu kita baca, jangan dilupakan setiap selesai sholat 5 waktu, minimal 1 kali atau 3 kali, maksimal terserah. Salawatnya adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kamala nihayata li kamalika wa adadi kamali. Yuk kita baca bareng-bareng 2 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kamala nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kamala nihayata li kamalika wa adadi kamali. Coba ulangi lagi 1 kali tanpa dibarengi oleh saya. Mulai, silakan. Allahumma
salli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala Sayyidina Muhammadin Nabil Kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Alhamdulillah sudah pada hafal ya. Coba waladismu Muhammad Sultan Satria Habibullah Saifuddin Ahid Kamal tafadhal qra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala Sayyidina Muhammadin Nabil Kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Ahsanta subhanallah. Nah, kalau umpama apabila seandainya bisa ditalos sholawat tersebut yang kita baca, pahalanya mau kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia misalnya, atau untuk guru-guru kita, atau untuk paman bibi kita, pokoknya untuk orang-orang yang kita cintai lah, karena mereka mangga Pak Arif, monggo karena mereka sangat berjasa di dalam kehidupan kita, terutama orang tua kita, guru-guru kita. Kalau umpama pahala dari bacaan sholawat tersebut mau kita hadiahkan kepada mereka, terutama yang telah meninggal dunia, kita tinggal nambah kalimat Allahumma inni qad qara'tu hadhihi sholat wa ta'lamu ma uridu wa as-sawabaha ila ruhi titik wa ila ruhi titik. Silakan sebutkan siapa saja yang sudah meninggal yang kita cintai. Kemudian kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum wa'afhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum. Ya Allah, jadikan tempat kembali mereka surga itu. Nah, menurut keterangan di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217 diterangkan hadis sholat ija quri'at alal mayyiti ukhrijat minan nari walau kana fi qahri jahannam. Sholawat ini yang tadi kita baca bareng-bareng namanya sholawat Al-Kamil. Al-Kamil itu kenapa disebut sholawat Al-Kamil? Karena di dalamnya ada kalimat Al-Kamil Muhammadin Nabil Kamil. Allahu Akbar. Ayo kita lanjutkan. Nah, Allah. Apabila pahalanya kita hadiahkan untuk mayit, maka si mayit oleh Allah akan diselamatkan dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan seandainya mayit sedang berada di dasar api neraka yang paling mendalam, di dasar neraka jahanam, oleh Allah akan diangkat, dikeluarkan, diselamatkan. Demikian pula ajab dulu. Nah, itu kehebatan sholawat ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan bidzikrillah ta'ala akhirna bika ya Rasulullah. Allahumma shfi aina ya min kulli da'i, Allahumma shfi aina ya min kulli da'i, Allahumma shfi aina ya min kulli da'i. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi qurratu aini Muhammad bin Abdillah.
innaka la tukhliful mi'ad, marhaban bil qaili adala wa marhaban bis sholati ahla. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li waladi warhamna warhamhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tanggung sedikit lagi. Nah, itu salah satu di antara kehebatan atau barokah sholawat al-kamil. Apabila pahala dari bacaan sholawat ini dihadiahkan untuk mayit oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat, bahkan akan diselamatkan dari api neraka. Bahkan sekalipun mayit posisinya di dasar neraka jahanam, oleh Allah akan diangkat. Barokah sholawat al-kamil. Percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Mau diamalkan silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nah, gua pikirin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau diamalkan Bapak untuk, pasti Bapak akan berterima kasih di hari kiamat. Bapak nyari saya pasti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keterangannya ada dalam kitab Lamatin Nur halaman 217. Itu perkataan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Mashkur. Nah, itu yang kedua yang saya berikan sebelum saya meninggal dunia. Saya masih itu tuh. Itu yang kedua. Tadi yang pertama Ismul A'dham, ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim. Baca tiap hari 100 kali. Jangan diputus sampai meninggal dunia. Yang kedua, baca sholawat al-kamil. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa ala li kamali. Itu baca tiap selesai sholat. Pahalanya kita hadiahkan untuk ahli kubur. Jadi sholawat kami ini bermanfaat untuk mayit, untuk yang telah wafat, juga bermanfaat untuk yang masih hidup. Seperti untuk kebagusan akhlak, untuk kebagusan amal perbuatan, untuk kebagusan rezeki, kemudahan rezeki, untuk keberkahan, keselamatan, keamanan dan sebagainya lah, banyak lah. Gak usah disebutkan satu persatunya, kelamaan. Diamalkan juga belum, capek deh. Nah, yang terakhir yang ingin saya kasihkan, yang ingin aku berikan kepadamu, kan? Dari untukmu saya. Jadi from me for to you. Nah, ini yang ketiga nih, yang ingin saya berikan. Yang ketiga, tadi mau datang yang pergi lagi. Baik, yang ketiga. Ya Halim, sholawat al-kamil. Ya doa. Doanya begini. Allahumma inni as'alukal amal ladzi yuballighuni ubaka wa ubba rasulik. Artinya begini. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ya Allah, amalan yang dapat menyampaikan aku terhadap kecintaanmu dan terhadap kecintaan Rasulmu. Jadi kita ingin oleh Allah dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih bimbingan lah, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan terlepas dari apakah kita tahu atau enggak tahu. Ternyata perbuatan ini akan menyampaikan kita bisa meraih kecintaan Allah dan Rasulnya, gitu maksudnya. Terlepas apakah kita tahu atau enggak, gitu. Tapi Allah membimbing kita ke arah sana tanpa sepengetahuan kita. Itu udah kehendak Allah.
doanya begitu. Dihafalkan? Silakan dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wah, itu mah lebih lengkap tuh. Wah, itu lebih lengkap itu mah. Saya ngasihnya pendek banget tadi. Pas disuruh baca melebihi kapasitas itu. Wah, luar biasa Pak Iman. Duduknya di sini dari situ. Allah Akbar. Luar biasa. Senang saya kalau punya jamaah pinter-pinter agamanya. Nah, saya kasih yang pendek ya. Yang tadi Allahumma ini lebih difokuskan lagi. Tapi ini sebenarnya sumbernya dari situ. Allahumma inni as'alukal amal alladzi yuballighuni hubbaka wa hubba rasulika. Saya ulangi 2 kali lagi. Setelah ini kita baca bareng-bareng. Kemudian Pak Ade saya tes. Kalau hafal lulus, boleh kawin lagi. Baik. Allahumma inni as'alukal amal alladzi yuballighuni hubbaka wa hubba rasulika. Terakhir, Allahumma inni as'alukal amal alladzi yuballighuni hubbaka wa hubba rasulika. Yuk kita bareng-bareng 3 kali. Allahumma inni as'alukal amal alladzi yuballighuni hubbaka wa hubba rasulika. Allahumma inni as'alukal amal alladzi yuballighuni hubbaka wa hubba rasulika. Allahumma alladzi yuballighuni hubbaka wa hubba rasulika. Coba Pak Ade, mangga. Allahumma inni as'aluka amalan ladzi yuballighuna hubbaka wa hubba rasulika. Ya, yuballighuni hubbaka wa hubba rasulika. Nah, yang tadi itu bacaan untuk dikonsumsi oleh pribadi diri sendiri. Karena semuanya diidopatkan kepada yang mutakalim wahdah. Ia yang menunjukkan kepada mutakalim, si pembaca doa, wahdah sendirian, sendiri. Nah, kalau umpama doa ini kita baca gitu. Tapi supaya orang lain yang enggak membaca pun kebagian doa kita, mereka cukup mengamini sajalah karena mereka banyak yang enggak hafal. Cukup amin amin. Nah, supaya kebagian semuanya, maka seluruh ya mutakalim wahdah yang ada dalam doa tersebut diganti dengan nun mutakalim ma'al ghair. Jadi begini teksnya. Allah ini jadi inna, as'aluka jadi nas'aluka, kan? Yuballighuni jadi yuballighuna, kan? Nah, lengkapnya begini. Allahumma inna nas'alukal amal alladzi yuballighuna hubbaka wa hubba rasulika. Coba kita baca bareng-bareng untuk yang diaminin, yang pakai nun mutakalim ghair. Yuk. Allahumma inna nas'alukal amal alladzi yuballighuna hubbaka wa hubba rasulika. Allahumma inna nas'alukal amal alladzi yuballighuna hubbaka wa hubba rasulika. Allahumma inna nas'alukal amal alladzi yuballighuna hubbaka wa hubba rasulika. Insyaallah ini doa pasti diijabah.
Kalau sudah dijawab, pasti yang berdoanya masuk surga itu. Itu udah pasti lah. Kalau nggak percaya sama saya, tanyain sama malaikat sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini yang saya berikan pertama apa tadi? Ismul Abdul, ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Adim. Minimal tiap hari 100 kali. Yang kedua, sholawat al kamil. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sholat ala nihayatalaha kamala nihayatali kamalika wa adani kamali. Minimal tiap selesai sholat 1 kali atau 3 kali, maksimal sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Yang ketiga, doa Allahumma inni as'aluka al-amal alladhi yuballighuni hubbak wa hubbak rasulika. Mohon para Dani langsung komat aja ya, nggak usah ajan dulu, nggak usah kebiar dulu atau iqomah ya. Ya, baik. Kira-kira Pak Dani bisa memenuhi permohonan saya? Siap, insya Allah. Kali nggak bisa, kalau nggak bisa tega banget ya. Demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga